Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Nurholik SPD MSI selaku dosen pembimbing mata kuliah Pancasila. Perkenalkan, nama saya Nurhimatul Muna dengan NIM 212200300 Program Studi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan judul Pentingnya Pendidikan Pancasila. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila merupakan konsep ideologis, landasan kebangsaan, serta metode hidup yang wajib dipimpin oleh bangsa Indonesia itu sendiri untuk menata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara, untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Nilai-nilai Pancasila akan senantiasa tumbuh bersamaan dengan pertumbuhan warga Indonesia. Karena sebagai konsep ideologis Indonesia, Pancasila tidak dibangun oleh negeri, namun diekstraksi dari kekayaan spiritual, moral, serta budaya bangsa Indonesia yang sudah berakar dari kepercayaan bangsa Indonesia itu sendiri. Nilai Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh. Dari kelima sila tersebut tidak bisa dipraktekkan sendiri-sendiri, karena dari kelima sila tersebut saling berhubungan. Sebagai landasan negeri, Pancasila dijadikan pedoman dalam berperilaku serta dijadikan pijakan tiap keputusan penyelenggara serta penyelenggaraan negeri. Pancasila dijadikan landasan hukum bangsa Indonesia. Pancasila menuntun supaya aplikasi seluruh bidang senantiasa didasarkan pada nilai-nilai serta prinsip-prinsip Pancasila. Setiap bangsa dan negara yang ingin berdiri kokoh dan kuat tidak mudah terombang-ambing oleh persoalan hidup, memerlukan adanya suatu pedoman untuk membimbing negara tersebut, yaitu Pancasila. Dasar dan ideologi negara yang kokoh dan kuat sangat penting untuk sebuah bangsa atau negara yang ingin berdiri kokoh dan kuat, tidak mudah terombang-ambing oleh persoalan hidup berbangsa dan bernegara yang rumit dan keras. Sangatlah membutuhkan pedoman dan ideologi tersebut. Tanpa itu, suatu bangsa akan sangat rapuh. Secara etimologis, Pancasila diambil dari bahasa Sanskerta panca serta shila. Panca berarti serta, shila berarti alas ataupun dasar. Secara bahasa, Pancasila yaitu 5 dasar yang wajib dipatuhi serta dilaksanakan. Secara historis, konsep Pancasila selaku landasan negara tidak terlepas dari komitmen pemerintah Jepang terhadap Indonesia serta sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ada 3 tokoh yang merumuskan dasar negara atau Pancasila itu, yaitu Muhammad Yamin, Profesor Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Dari pendapat tersebut belum ditemukan adanya titik terang untuk menjadikan dasar negara tersebut, sehingga dibentuklah panitia kecil atau sering disebut panitia 9 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Dalam panitia 9 tersebut membahas lebih rinci mengenai perumusan Pancasila tersebut. Nah, dalam panitia 9 tersebut terdapat perbandingan komentar antara anggota muslim serta kalangan nasionalis. Konvensi atau putusan tersebut sudah disahkan yang dinamai dengan Piagam Jakarta pada 10 Juli tahun 1945. Namun pada konferensi pers BPUPKI terdapat perbedaan pendapat, sehingga pada akhirnya sila pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian selepas proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, lahirlah Republik pada hari itu. Indonesia menjadikan Pancasila sebagai landasan negeri. Adanya Pancasila dalam pembukaan UUD 1945 menampilkan jika Pancasila selaku fondasi negeri kesatuan Republik Indonesia secara konstitusional, legal, serta benar. Pancasila sebagai dasar negara memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, Pancasila berfungsi sebagai pandangan hidup yang berarti bahwa
pada Pancasila bisa memberikan panduan untuk mencapai kesejahteraan hidup baik berbangsa maupun bernegara. Sebagai pandangan hidup, Pancasila memiliki fungsi yang cukup penting, yaitu di mana Pancasila bisa mengarahkan, membimbing bangsa ini untuk mencapai tujuannya. Dan Pancasila juga bisa menjadi sumber motivasi untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila berfungsi sebagai sumber hukum dan dari segala sumber hukum. Ini berarti Pancasila itu digunakan sebagai sumber hukum dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia dalam melaksanakan kehidupan berbangsa serta bernegara. Pada bidang hukum dan politik, Pancasila menganut sistem politik demokrasi Pancasila yang didasarkan pada asas kekeluargaan serta musyawarah untuk mencapai kata mufakat. Fungsi yang ketiga yaitu Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah. Sebagai dasar negara ini, Pancasila memiliki kedudukan yang tinggi atau bisa dikatakan kedudukan tertinggi. Pedoman hidup yang mengatur kehidupan ini seperti yang telah diatur pada Undang-Undang Dasar 1945 dan merupakan sumber hukum dari segala hukum di Indonesia. Yang terakhir, Pancasila berfungsi sebagai kepribadian dan jiwa bangsa. Pancasila selaku jiwa bangsa ataupun disebut dengan Volksgeist dimaksud dengan jiwanya rakyat ataupun jiwanya bangsa. Sebagai karakter bangsa Indonesia, Pancasila diharapkan mempunyai nilai-nilai yang mampu dijadikan pedoman seluruh masyarakat dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai tersebut mencerminkan karakter bangsa Indonesia sebab bersumber dari nilai-nilai di kehidupan masyarakat Indonesia. Selanjutnya yaitu pentingnya pendidikan Pancasila. Mas Wardi Rauf menjelaskan jika karakter bangsa yaitu sifat yang melekat dalam bangsa secara menyeluruh yang terlihat pada cara berpikir serta perilaku, yaitu budaya maupun nilai yang dipercaya masyarakat untuk dijadikan pedoman saat berperilaku. Pendidikan Pancasila sangatlah penting karena untuk membangun generasi bangsa yang cerdas dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan agar mampu berpartisipasi dalam upaya mencegah dan menghentikan berbagai tindak kekerasan dengan cara cerdas dan damai. Dalam kehidupan politik, para elit politik yaitu eksekutif dan legislatif mulai meninggalkan dan mengabaikan budaya politik yang santun, kurang menghormati politik dan kering dari jiwa kenegarawan. Bahkan banyak politikus yang terjerat korupsi yang sangat merugikan masyarakat Indonesia dan juga bangsa Indonesia itu sendiri, sehingga pendidikan Pancasila ini sangat penting untuk ditanamkan dalam setiap jiwa masyarakat Indonesia agar bisa hidup dengan kehidupan yang baik dan makmur sehingga dapat mencapai cita-cita bangsa Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila seringkali terdapat penyimpangan-penyimpangan yang sering terjadi terhadap nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, penyimpangan nilai Pancasila dalam sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa mewujudkan perilakunya dalam menjalankan segala ajaran perintah agamanya masing-masing, atau bisa disebut juga dengan antara hubungannya dengan penciptanya. Namun itu juga sila ketuhanan yang Maha Esa jika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, kan di Indonesia terdapat banyak keberagaman agama, tidak hanya satu agama. Pancasila mengajarkan untuk saling toleransi satu sama lain, saling menghormati dan menghargai. Namun ada juga penyimpangan yang terjadi dalam
Namun ada juga penyimpangan. Pernah terjadi kasus penyimpangan dalam sila ini, seperti radikal dan suatu kelompok yang menggunakan nama agama. Itu sama sekali tidak mencerminkan toleransi terhadap sesama, pembunuhan dan lain sebagainya, tidak mencerminkan sila ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya yaitu hal yang terjadi di Surabaya, Jawa Timur, mengenai kasus bom bunuh diri yang ledakannya terjadi di 3 gereja dengan alasan berjihad, lalu disusul lagi oleh ledakan yang terjadi di kantor polisi yang mengakibatkan adanya korban. Nah, aksi terorisme yang terjadi di Indonesia ini bisa disebabkan oleh pemahaman mereka yang kurang terhadap nilai Pancasila yang sesungguhnya. Kemudian penyimpangan dari sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab dapat diwujudkan dengan sikap saling menghargai derajat dan kedudukan manusia, tidak merasa dia paling tinggi derajatnya, namun semua masyarakat Indonesia itu kedudukannya mempunyai derajat yang sama rata. Contoh kasus penyimpangan pada sila kedua ini yaitu adanya penggusuran rumah warga yang miskin di Surabaya, dan pemerintah tidak menindaklanjuti hal tersebut dengan adanya jaminan atau bantuan kepada warga yang tergusur. Hal ini membuat adanya tindakan perbudakan atau memperkerjakan anak di bawah umur yang merusak moral masyarakat Indonesia. Ketidakadilan pemerintah ini adalah wujud dari penyimpangan. Contoh kasus ini adalah contoh dari penyimpangan sila kedua. Kemudian yang ketiga yaitu penyimpangan nilai Pancasila Persatuan Indonesia. Sila Persatuan Indonesia diwujudkan dengan tidak adanya diskriminasi antar sesama individu ataupun golongan, bersedia untuk saling bekerja sama, bergotong royong, rela berkorban, dan lain-lain. Mereka mau untuk tinggal bersama dalam satu lingkungan walaupun terdapat berbagai perbedaan. Namun masih juga ada terjadi penyimpangan dalam hal ini. Contohnya yaitu seperti aksi OPM atau Organisasi Papua Merdeka yang telah ada sejak tahun 1965 dan masih ada hingga saat ini. Gerakan ini memiliki tujuan agar dapat keluar dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mereka berkeinginan untuk membentuk negaranya sendiri. Kasus ini adalah contoh dari pelanggaran sila ketiga. Yang keempat, penyimpangan nilai Pancasila dari sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini dapat diwujudkan dalam bentuk menuntaskan permasalahan melalui musyawarah tanpa memaksakan pendapat atau keinginan dari orang lain. Namun, masih sering ditemui kasus yang menyimpang dari sila ini. Contohnya yaitu dari kasus yang ada beberapa saat lalu, seorang nenek tua yang mencuri singkong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya karena dia sangat membutuhkan. Dia dikenai hukuman ditahan hingga bertahun-tahun. Namun para oknum koruptor yang sangat merugikan negara tidak mendapatkan hukuman yang sepadan dan bahkan pernah ditemukan lapas koruptor yang mewah dengan fasilitas yang sangat nyaman. Hal ini sangatlah fatal. Hal ini perlu menjadi evaluasi pemerintah dalam menindaklanjuti adanya ketidakseimbangan atau ketidakadilan di negara ini. Kemudian yang terakhir, penyimpangan Pancasila dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penyimpangan dalam sila kelima Pancasila sangat sering ditemui di kehidupan masyarakat bahkan hingga saat ini. Contohnya, diskriminasi di dalam rumah sakit saat menangani pasien. Kejadian ini sering terjadi di rumah sakit. Untuk mereka yang orang-orang mampu, orang-orang yang mempunyai kekayaan dilayani dengan ramah, segalanya dipermudah, namun
Untuk masyarakat Indonesia yang kurang mampu, yang menggunakan kartu jaminan seperti BPJS, mereka mendapatkan pelayanan yang kurang bagus, seperti mungkin dari hal pelayanan sikap dari pihak rumah sakit kepada pasien dan juga terhadap fasilitas-fasilitas yang ada. Selanjutnya yaitu implementasi nilai Pancasila dalam kehidupan. Pancasila memiliki 5 nilai prinsip serta 5 kualitas yang unggul. Prinsip serta kualitas inilah yang dijadikan pedoman hidup berbangsa serta bernegara di Indonesia ini. Menjiwai serta mengimplementasikan prinsip serta kualitas Pancasila sangatlah mendasar, sebab lewat prinsip serta kualitas Pancasila ini bisa menjadikan negara Indonesia menjadi negara yang terstruktur, rapi, dan bagus. Tak hanya itu, bila tidak terdapat sendi negeri, suatu negeri tidak akan mempunyai orientasi, misi, serta tujuan yang jelas. Berkah dari Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia masih kuat hingga saat ini. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yakni kesakralan. Kesakralan tersebut berarti jika warga Indonesia yakin pada Tuhan, termasuk menunaikan perintah Tuhan dan mengutamakan toleransi, sebab tiap masyarakat negeri bisa beribadah sesuai dengan agamanya tanpa tekanan dari sudut manapun. Oleh sebab itu, Indonesia tidak boleh terdapat kontradiksi dari sudut manapun. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, mempunyai prinsip kemanusiaan yang maksudnya seluruh orang selaku insan yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa memiliki harkat serta martabat. Seluruh pribadi seimbang, mempunyai hak serta kewajiban yang sama dan tidak mendiskriminasi agama, ras serta kelompok. Contohnya yaitu pengakuan serta penghormatan terhadap warga hukum adat juga memiliki arti. Jika negeri juga wajib mengakui serta menghormati keberadaan hukum adat. Karena Indonesia terdiri dari berbagai adat dan budaya yang sudah ada sejak zaman dahulu, negara tidak bisa begitu saja menghilangkan hukum adat tersebut. Jadi, negara juga harus menghormati hukum adat tersebut tanpa menyimpang dari Pancasila. Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Nilai yang ada pada sila ketiga ini yaitu prinsip kebersamaan. Amanat sila ini adalah sekalipun warga negara Indonesia terdiri dari bermacam ras, suku, adat, budaya, agama, serta sebagainya, persatuan layak dijunjung atau konsisten dilindungi. Jangan sampai negeri yang kuat ini terpecah belah hanya karena minimnya konsistensi dalam menjalankan persatuan antar warga. Nilai patriotisme dan nasionalisme juga masuk dalam prinsip persatuan ini. Selaku masyarakat negeri Indonesia memiliki kewajiban untuk rela berkorban demi kepentingan bangsa serta negeri. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sila ini terdapat prinsip eksistensi demokrasi. Selaku masyarakat negeri Indonesia, tiap orang mempunyai status, hak, serta kewajiban yang sama, serta saat sebelum konsensus dicapai lewat proses sehingga wajib dihormati. Dengan menjunjung rasa tanggung jawab, tiap orang wajib menerima hasil dari keputusan yang dibuat bersama. Apabila pengambilan keputusan berasal dari musyawarah, maka keputusan tersebut wajib bertanggung jawab secara moral serta menjunjung atas prinsip keadilan. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini adalah keadilan yang realistis sebagaimana tercermin dalam proklamasi kemerdekaan yang disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berarti jika keadilan sosial wajib terdapat dalam kehidupan kala mewujudkan seluruh hak yang berkaitan dengan hidup berdampingan dengan orang lain. Keadilan sosial pula tercantum dalam proteksi hak, persamaan status di hadapan hukum yang berarti kalau hukum tidak bisa membedakan serta wajib berlaku serta komprehensif tanpa terkecuali untuk seluruh masyarakat Indonesia. Kesimpulannya,
Sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan tadi, Pancasila bukan sekedar konsep ideologis bangsa Indonesia, tetapi juga menjadi fondasi serta norma dan pedoman hidup bagi seluruh masyarakat Indonesia. Prinsip atau nilai yang terdapat dan tertanam dalam Pancasila digunakan untuk panduan serta pegangan hidup masyarakat untuk menggapai kesehatan raga serta mental dalam menghadapi keadaan bangsa Indonesia yang heterogen serta berbagai macam. Pengimplementasian atau penerapan nilai serta prinsip Pancasila dapat diaplikasikan secara simpel dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Pendidikan nilai Pancasila ini sangatlah penting untuk menjadikan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang maju dan sejahtera. Pancasila memiliki 5 nilai prinsip serta 5 kualitas yang unggul. Prinsip serta kualitas inilah yang dijadikan pedoman hidup berbangsa serta bernegara di negeri Indonesia. Menjiwai serta mengimplementasikan prinsip serta kualitas unggul dalam Pancasila sangatlah mendasar. Sebab lewat prinsip itu negara Indonesia yang majemuk ini bisa terintegrasi. Tidak hanya itu, bila tidak terdapat seni negeri, suatu negeri tidak akan mempunyai orientasi atau tujuan hidup, misi serta tujuan yang jelas. Berkah dari Pancasila, negara kesatuan Republik Indonesia masih kuat dan masih ada hingga saat ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dalam berucap, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.